Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, di sini Bapak akan coba mengelaborasi atau merangkum materi yang kemungkinan akan keluar pada ujian tengah semester atau ujian sumatif nanti. Oke, untuk pertama ya, seperti yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini kalau kita perhatikan, dia merupakan sebuah semboyan yang memang sudah melekat ya, sudah mendarah daging di dalam setiap warga negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini juga kalau dari segi artinya kita bisa lihat, yaitu artinya walaupun berbeda-beda dia tetap satu. Nah, maksud dari semboyan ini kita lihat Indonesia ini kan sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, lebih kurang ada 38 provinsi yang baru. Kemudian ada 400 lebih suku, budaya, bangsa. Kemudian ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, dan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia atau keragaman. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini juga dalam materi yang kita pelajari di kelas 10 ini juga membuat beberapa hal, contoh perilaku yang positif dan juga perilaku yang negatif. Nah, perilaku positif yang selalu diajarkan di dalam materi Bhinneka Tunggal Ika ada banyak sekali. Jadi yang perlu dipahami seperti perilaku atau sikap toleransi, ada sikap pluralisme. Kalau toleransi, kalau kita perhatikan ya, sebuah sikap positif di mana dia itu menganggap perbedaan itu tidak menjadi persoalan. Nah, kalau pluralisme itu merupakan sebuah sikap berupa penghargaan terhadap perbedaan yang ada. Nah, kalau kita lanjut ke perilaku atau sikap negatif, itu ada banyak juga, diantaranya ada seperti primordialisme. Primordialisme ini sebuah sikap ya, sebuah sikap negatif yang dimana sikap ini merasa ikatan awalnya atau ikatan pertama yang muncul ketika dia lahir itu menjadi sebuah ikatan yang sangat melekat pada dirinya. Ya, misal ada seorang anak yang lahir di kota Padang, misalkan di kota Padang, kemudian dia tumbuh besar di sana, sehingga dia secara tidak langsung pun akan berdampak atau berimplikasi terhadap karakter dan juga budaya yang ada di dalam dirinya. Nah, misal seperti tadi, ketika anak itu lahir di Padang, kemudian dia mengenal tradisi-tradisi yang ada di kota Padang, maka secara tidak langsung dia akan menganggap apa yang dikenalnya sejak awal itu menjadi suatu hal yang selalu dia pegang. Misal seperti tadi ya, di kota Padang, kemudian dia mungkin anggap contohnya sukunya seperti suku Koto ya, suku Koto ya misalkan ya. Kemudian dia menganggap kota Padang ini sebagai tempat yang bagus ya. Maka secara tidak langsung dia terlalu lebih menghormati atau lebih menghargai budayanya sendiri. Tapi memang satu sisi memang ada positifnya, tapi satu sisi yang lainnya juga berdampak negatif, karena hal ini bisa berdampak kepada dia tersebut atau seseorang tersebut, dia merasa
hanya budayanya saja yang bagus, karena dia dari awal dia lebih mengenal budayanya itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada sikap atau perilaku etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini dia melihat sesuatu tuh hanya dari sudut pandang dia sendiri. Nah, misal tadi ya, ada seorang anak yang lahir di Kota Padang, kemudian mempunyai suku yang erat kaitannya di Sumatera Barat atau di Padang, dan dia menganggap sukunya ini lebih wow gitu ya, atau lebih tinggi derajatnya atau lebih mulia dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada di luar Padang atau yang ada di luar Sumatera Barat. Nah, ini kalau kita perhatikan sikap etnosentrisme ini juga sangat berbahaya juga, karena kan setiap suku itu dia memiliki masing-masing kelebihan ya, atau masing-masing memiliki keunggulan dibandingkan dengan suku-suku lainnya gitu. Nah, memang kalau kita cermati memang agak sedikit mirip ya, beda-beda tipis perbedaan antara sikap etnosentrisme dan juga dengan sikap primordialisme. Jadi itu bisa nanti di bedanya memang agak sedikit tipis, tapi dia memang antara sikap primordialisme dan juga etnosentrisme ini juga berbeda. Nah, kemudian berikutnya di Bhinneka Tunggal Ika ini juga mengenal istilah identitas. Nah, identitas ini kalau kita lihat berdasarkan bahasanya tuh berasal dari dari istilah atau bahasa yang bahasa asing ya, bahasa Inggris, yaitu identity ya, bisa dimaknai sebagai identitas ya. Di setiap manusia itu dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia itu dia pasti membutuhkan manusia-manusia lainnya, sehingga dia karena dia butuh dengan manusia-manusia lainnya itu, maka dia terbentuklah sebuah kelompok, karena mereka tidak bisa hidup sendiri, dia saling membutuhkan. Nah, identitas inilah yang biasanya dijadikan sebuah pegangan juga ya. Nah, oleh sebab itu identitas ini kalau dalam beberapa literatur atau buku ya udah tahu ya, identitas ini ada dua, ada identitas secara individu, kemudian ada secara kelompok. Nah, secara individu ini juga terbagi atas dua, ada secara alamiah dan juga secara rekayasa sosial. Nah, alamiah di identitas individu ini bisa kita lihat dari ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri fisik yang melekat sejak dia lahir. Misal ada seseorang yang lahir memiliki ciri-ciri fisik, misalkan kulitnya ya, misal di Indonesia kulitnya sawo matang ya, kemudian kuning langsat, kemudian rambutnya lurus. Nah, kemudian ya rata-rata tubuhnya pendek. Itu merupakan ciri fisik dari identitas alamiah yang melekat pada individu. Nah, kemudian kalau yang kelompok itu bisa kita lihat dari masing-masing profesi pekerjaannya. Nah, misal Bapak seorang guru. Nah, kenapa masyarakat di luar sana menganggap Bapak seorang guru? Ya, karena Bapak kan memberikan pendidikan, maksudnya itu memberikan ilmu, memberikan pengajaran, memberikan nilai kepada siswa. Nah, begitupun juga dengan kalian, misalkan siswa, kenapa orang lain menganggap kalian itu siswa ya, karena memang ketika kalian di sekolah, kalian memang menerima ilmu dari guru, kemudian kalian menerima nilai-nilai positif dari guru. Nah, itu termasuk ke dalam identitas individu, khususnya rekayasa sosial. Nah, kalau identitas yang berikutnya ada identitas kelompok. Yang individu ya jelas ya, yang terlihat dari fisik. Misal itu biasanya dilihat dari ras ya, misalkan ada 4 ras ya, seperti ras Mongoloid, Melanosoid, ada ras Kaukasoid ya, ada ras Negroid,
Nah, kalau ras Mongoloid ini kan ras yang rata-rata terdapat di Asia ya. Misal seperti di Indonesia, itu hampir mayoritas kita tuh rasnya Mongoloid. Nah, kalau berikutnya juga ada ras Negroid. Ya, ras Negroid ini ada di kata negro ya. Kalau kita mendengar istilah negro ini kan pasti berkaitan dengan istilah yang melekat pada orang-orang yang di Afrika ya. Ya itu kan Ananda juga tahu ya bagaimana orang negro itu ya, ciri-ciri fisiknya ya berkulit gelap, rambutnya ikal, ya, kemudian badannya kekar ya, ya, itu ya kalau negroid. Kalau keras kaukasoid itu bisa kita lihat ya, modelnya seperti orang-orang bule di Eropa ya, seperti memiliki ciri fisik warna putih, tinggi besar, rambutnya pirang, matanya punya bola mata warna biru ya. Itu untuk apa ya, identitas kelompok khususnya yang alamiah. Kalau yang rekayasa sosial bisa kita lihat seperti apa namanya, berbagai organisasi ya. Misal di sekolah ada organisasi OSIS, kemudian di kami yang di guru juga ada organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan sebagainya. Banyak organisasi-organisasi lain yang itu juga mencerminkan identitas kelompok, rekayasa sosial. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat ya berbagai rangkuman materi yang ada di Bhinneka Tunggal Ika yang barangkali bakal muncul di soal-soal ujian UTS nanti. Nah, jadi secara garis besar sudah Bapak jelaskan beberapa rangkumannya ya. Jadi bisa nanti dielaborasi atau dipelajari lebih lanjut. Ini cuma sebagai referensi kalian ya, sebagai referensi, sebagai sumber kalian selain dari buku. Nah, barangkali itu ya mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang masih ragu atau masih ada yang kurang paham, nanti boleh silakan di chat Bapak, boleh ketemu dengan Bapak sebelum jadwal ujian. Sekian, terima kasih.